Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jalan yang Berbeda. Cerita ini dikirim langsung oleh Doni Permana. Terima kasih buat penulis yang sudah mengirimkan cerita ini dan saya akan bacakan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Entah nyata atau tidaknya cerita kali ini, namun beberapa penduduk percaya akan adat istiadat yang terjadi di kota ini dan sudah menjadi turun-temurun dan masih dilakukan oleh beberapa orang penduduk pribumi. Jadi, di cerita kali ini saya akan menceritakan tentang keunikan yang terjadi dalam melaksanakan ibadah haji untuk orang muslim. Hal yang sudah sewajarnya dilakukan untuk pergi ke tanah suci, yaitu mempersiapkan segalanya. Salah satunya adalah uang dan daftar melalui Departemen Agama. Itu pun tidak bisa langsung berangkat ke tanah suci, tapi harus melewati beberapa persyaratan. Dimulai dari pendidikan tentang tata cara, rukun, dan sebagainya. Dan juga harus menunggu beberapa tahun menunggu giliran kuotanya tiba. Tapi tidak berlaku buat salah satu kota yang berada di Indonesia. Cerita ini didapat dari orang yang menunaikan ibadah haji, namun tidak melalui Departemen Agama. Unik bukan? Inilah kisahnya. Sebut saja namanya Firman. Sekarang umurnya sudah kepala 6. Dan dia menyatakan kepada para tetangganya telah pulang dari Tanah Suci selepas melaksanakan sholat di kampungnya. Kamu ini, Fir, baru pakai peci putih, juga ingin disebut haji. Kata salah satu tetangganya. Beneran, saya sudah menunaikan ibadah haji. Yang jelas, jadi haji mah kayak Pak Haji Mustafa, Fir. Daftar dulu ke Departemen Agama. Belajar dulu tata cara untuk jadi haji. Ya, rukunnya dan sebagainya lah. Itu juga tidak langsung berangkat. Harus nunggu dulu. Kamu ini ada-ada aja, Fir. Ini ya, bukannya saya mau ngaku-ngaku sudah jadi haji ataupun mau sombong ke kalian semua. Yang berangkat naik haji tahun ini adalah Pak Yayat kan? Tunggu dia pulang dari Tanah Suci. Apakah dia bertemu dengan saya dan melaksanakan semua rukun haji dengan saya? Coba saja. Ntar tanyain kalau dia sudah pulang dari sana. Dan jawaban Firman membuat para jamaah masjid termenung namun tidak langsung percaya. Terus, kenapa kamu sudah ada di sini, sedangkan Pak Yayat belum pulang dari Tanah Suci? Kalian telah lupa. Memang tidak tahu akan adat istiadat penduduk zaman dulu. Buat yang benar-benar ingin naik haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, namun terhalang oleh biaya. Saya telah membuktikannya dan memang berhasil bisa pergi ke Tanah Suci dan tidak melalui Departemen Agama maupun naik pesawat untuk bisa sampai ke sana. Begitulah jawaban Firman, membuat salah satu jamaah yang sudah tua itu kaget. Karena sudah lama sekali tidak ada yang bisa melakukannya lagi. Beneran kamu, Fir? Telah mengikuti tata cara orang dulu supaya bisa sampai ke sana? Iya, Pak, beneran. Karena sudah lama sekali saya ingin menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, namun terhalang oleh biaya. Ada apa, Bapak-bapak? Serius amat ngobrolnya di depan masjid?
Ini loh Pak Ustadz, katanya si Firman itu baru pulang menunaikan ibadah haji. Padahal dia kan tidak berangkat ke sana. Kalaupun berangkat, pasti waktu itu bebarengan sama Pak Yayat. Kita semua juga ikut mengantarkan ke Departemen Agama waktu itu. Ini kan Pak Firman tidak ikut berangkat. Menunaikan ibadah haji adalah impian semua orang Muslim dan salah satu rukun Islam. Menunaikan atau tidaknya Firman, kita doakan saja yang terbaik, karena tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Jawaban Ustadz membuat semua para jamaah terheran-heran. Ustadz seakan percaya kalau Firman telah melaksanakan ibadah haji. Jadi Ustadz percaya kalau Firman sudah melaksanakan ibadah haji? Tapi katanya Firman melaksanakan ibadah haji dengan Pak Yayat di sana, Pak Ustadz. Ya, kita tunggu saja kebenarannya dari Pak Yayat saat dia pulang dari Tanah Suci. Yang jelas, 2 bulan kemarin Firman terus bertanya tentang tata cara menunaikan ibadah haji. Dan saya juga mendatangi gurunya Pak Ustadz. Kemudian beliau memberikan wejangan untuk bisa sampai ke sana tanpa adanya biaya Pak Ustadz. Benar-benar dikabulkan oleh Allah Pak Ustadz, meskipun banyak sekali rintangannya. Itulah jawaban Firman. Ustadz hanya tersenyum dan berkata, Alangkah baiknya kita semua menunggu kepulangan Pak Yayat dari sana. Dan kamu juga Firman, jangan dulu ceritakan semuanya. Jawaban Pak Ustadz membuat Firman mengerti dan membuat jamaah juga penasaran. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dan sangat menunggu kedatangan Pak Yayat dari Tanah Suci. Selang beberapa hari Pak Yayat pun pulang dari Tanah Suci kembali ke kampungnya dan membenarkan kepada para warga bahwa Firman telah menunaikan ibadah haji bersamanya di Tanah Suci. Dan barulah para warga juga percaya dan penasaran akan bagaimana ceritanya dia bisa menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, ternyata engkau telah berhasil menunaikan ibadah haji meski dengan jalan yang berbeda. Tapi harus ingat, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Ucap Pak Ustadz setelah tahu kebenarannya saat Pak Haji Yayat pulang dari Tanah Suci. Jadi, gimana ceritanya? Saya dan para jamaah penasaran. Maaf, juga kemarin saya sempat tidak percaya. Sebenarnya, ini semua atas pertolongan Allah. Saya telah berusaha mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar bisa menunaikan ibadah haji. Namun selalu saja uang itu terpakai untuk keperluan keluarga. Tapi saya tidak pernah bosan. Walau uang itu terpakai, maka saya memulainya lagi dan lagi. Hingga akhirnya tinggal sedikit lagi uang saya terkumpul untuk syarat berangkat ke Tanah Suci. Namun Allah berkehendak lain. Adik perempuan saya, rumahnya terkena musibah kebakaran. Yang akhirnya saya tidak tega. Uang yang sudah saya kumpulkan diberikan kepadanya dengan hati yang tulus. Walaupun tidak dipungkiri, hati kecil saya menangis karena harus memulainya kembali mengumpulkan uang itu. Firman menjelaskan kepada jamaah itu. Semua jamaah masjid mendengarkan dengan saksama penjelasan dari Firman. Saat itu, saya sedang berada di kampung adik saya untuk memberikan bantuan. Adzan zuhur berkumandang, saya bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat. Tapi sayangnya, saya tidak bisa berjamaah karena jarak masjid yang cukup jauh dari rumah adik saya yang terkena musibah. Setelah sampai, saya pun ambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Tapi di rakaat pertama, ada yang menepuk pundak saya dan segera mengganti niat sholat saya sebagai imam.
Dan setelah sholat selesai, saat saya menengok ke belakang, ternyata yang menjadi makmum saya seorang pria parubaya dengan wajah tampan rupawan, sangat bercahaya aura wajahnya. Tahun ini, kamu akan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Jangan pikirkan soal uang, karena kamu akan berangkat ke sana dengan jalan yang berbeda. Temui ustadz di kampungmu, belajar tata cara rukun haji, dan setelah tahu, minta restu darinya untuk pergi ke Tanah Suci. Minta kepadanya untuk diberikan alamat guru ustadz tersebut. Dia pasti mengerti. Ujar pria parubaya yang tiba-tiba berkata demikian. Firman tidak mengiyakan ataupun menolak, karena pria parubaya itu bangun dari duduknya, kemudian pergi mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namun betapa kagetnya dia saat sampai di depan jalan rumah-rumah penduduk. Hampir semua rumah penduduk di sana mau roboh rumahnya, dan bangunannya terbuat dari kayu. Firman pun baru kali itu melihat jenis atau model rumah seperti itu. Tidak sama dengan bangunan rumah yang berada di kampungnya. Ya Allah, ini ada apa? Firman berbisik dalam hatinya sambil menutup mata. Orang-orang yang begitu sepi tiba-tiba menjadi ramai. Semua penduduk kampung tersebut keluar dari dalam rumahnya. Dengan bentuk tubuh mengagetkan Firman, karena baru kali ini dia bertemu dengan manusia dengan bentuk tubuh. Ada yang kepala dari kerbau, kambing, anjing, babi, harimau. Pokoknya semua jenis hewan menjadi bagian dari tubuh manusia. Misal salah satunya kepala monyet, badan dan tangannya manusia, tapi kakinya monyet. Begitupun sebaliknya, kepalanya manusia, tapi tubuhnya ular. Membuat Firman menghentikan langkahnya sejenak karena bergidik ngeri. Semua makhluk tersebut mengelilingi tubuh Firman. Hai manusia kaya, ayo ikut denganku. Ucap perempuan berbadan ular. Kalau mau sukses, ikut denganku saja, Kata monyet yang bertubuh manusia. Kalau kamu berjualan, ikut denganku. Pasti daganganmu laris terus tiap hari. Kata kambing hitam bertubuh manusia. Pokoknya semua makhluk yang berada di sana membuat Firman untuk memilih untuk ikut dengan siapa. Namun Firman hanya terdiam, hingga tubuh Firman ditarik ke sana kemari oleh makhluk-makhluk tersebut. Aungan anjing tiba-tiba bergema, membuat semua makhluk melepaskan tarikannya ke tubuh Firman. Hei manusia, jika kamu ingin memilih kenikmatan di dunia, silakan pilih dengan siapapun yang kamu mau. Di sini adalah tempat untuk membuat kontrak dengan bangsa kami. Tak sembarangan manusia bisa masuk ke dimensi ini. Berarti kamu orang yang terpilih, bukan manusia biasa. Apapun yang kamu mau pasti dikabulkan. Ucap sosok anjing hitam yang sangat besar tubuhnya. Ucapan anjing itu membuatnya tersadar akan wejangannya dari kiai, akan maksud dan tujuannya. Mohon maaf, saya hanya melewat izin. Izinkan saya melewati tempat kalian. Tidak bisa. Kamu harus membuat kontrak dulu dengan bangsa kami. Silakan kamu pilih dahulu dengan salah satu makhluk di sini. Baru saya akan persilakan kamu lewat. Jadi kalau tidak memilih, saya tidak bisa lewat. Mau sampai kapan kamu hidup susah di alammu? Sekarang waktunya, dan di sini adalah tempatnya. Kehidupanmu akan senang selamanya, selama kamu masih bernafas. Kalau saya menolak, bagaimana? Kamu tidak bisa kembali, dan kamu akan tinggal di sini selamanya.
selama kamu tidak membuat kontrak dengan kami. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Itu suaranya Kiai, dan dia langsung teringat apapun yang terjadi harus terus melangkah. Saya akan tetap menolak apapun yang terjadi. Firman berucap begitu saja tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Kalau begitu jawabanmu, berarti kamu memilih mati. Jawaban tegas dari anjing hitam besar. Dan seketika pula, semua makhluk tersebut mau menyerang Firman. Tapi anehnya, tidak ada satupun makhluk yang mampu menyentuh tubuhnya. Seakan tubuh Firman mempunyai perisai yang tidak terlihat. Semua makhluk yang mau menyerangnya langsung terpental. Saya akan tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampai di ujung kampung tersebut, semua makhluk masih terus berusaha menghentikan Firman. Tapi tetap sama. Tidak ada yang bisa menyentuhnya hingga dia melewati gapura kampung tersebut. Alhamdulillah, sampai juga. Namun rasa tenang setelah melewati gapura seketika berubah menjadi sangat mencekam. Perasaan takut lebih dalam terjadi pada dirinya. Aroma bau bangkai menambah ketakutannya. Karena yang ia lihat saat ini adalah sebuah pasar manusia. Iya, pasar manusia. Karena di pasar tersebut seperti berada di dalam pasar daging. Namun yang dijualnya bagai tubuh manusia semua. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Firman beristighfar, Firman kaget saat melihat semua yang jadi penjualnya. Sosok makhluk yang sangat menyeramkan, tinggi besar, badan dipenuhi bulu hitam, semua kuku panjang dan hitam. Ada yang lidahnya menjulur keluar, mata merah besar menyala. Ada tanduk di kepalanya juga. Dan seperti hal sebelumnya, Firman melawan rasa takut dan terus melangkah selangkah demi selangkah. Yang membuat Firman sangat terkejut adalah saat ia melihat manusia yang dikeluarkan dari dalam kandang, kemudian dipotong lehernya begitu saja. Semua bagian tubuhnya dipotong layaknya menjual ayam potong. Tolong, tolong selamatkan kami, tolong. Teriakan meminta tolong dari kandang ayam saat melihat Firman berjalan. Kamu ini peliharaanku. Tidak ada yang bisa menolongmu. Kepala manusia itu dijambak dan langsung ditebas lehernya. Darah muncrat dari lehernya, membuat lebih dari 5 orang manusia yang berada di dalam kandang itu terdiam. Hanya tetesan ratapan air mata yang keluar, seakan makna untuk bisa menolongnya. Hai manusia, apa yang kau lihat? Jika kamu ingin menolongnya, maka kamu akan mati. Mereka semua adalah manusia yang bersekutu dengan bangsa kami. Waktunya telah habis, dan kini adalah waktu yang saya menagih semua janjinya. Saya cuma numpang lewat. Pergi sekarang, pergi. Firman pun melanjutkan perjalanannya. Bukannya tidak ingin menolong, tapi dia juga tidak tahu caranya untuk menolong. Langkah Firman terhenti saat melanjutkan langkahnya di salah satu lapak jualan. Di dalam kandang ada 2 orang manusia yang sudah berumur, dia mengenalinya. Suami istri yang ternyata ia adalah orang tersohor tetangga kampungnya. Usaha sembakonya sangat laris. Rumah sangat mewah, mobil, harta benda di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Nak, tolong nak, tolong. Pergi, ini bukan urusanmu. Ini adalah tanggung jawabnya mereka berdua. Makhluk itu mengusir Firman sambil menunjuk-nunjuk. Air mata terjatuh dengan sendirinya karena dia tidak tahu bagaimana cara menolongnya.
Kurang lebih setengah jam perjalanan, jalan kaki untuk bisa melewati pasar manusia tersebut tanpa diganggu oleh siapapun makhluk yang berada di sana. Di saat Firman sampai di ujung pasar, ada sebuah gapura. Namun gapura besar tersebut ada pintunya dan masih tertutup rapat. Bagaimana cara membuka gerbangnya ini? Firman berbisik dalam hatinya sambil melihat sekelilingnya. Dan saat melihat ke atas, ada sebuah tulisan Arab yang terukir. Assalamualaikum. Tulisan itu tertulis di atas gerbang itu. Tanpa pikir panjang, Firman langsung berucap salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba pintu gerbangnya terbuka dengan sendirinya. Tidak ke depan terbukanya, tapi ke samping. Waalaikumsalam. Jawaban bebarengan dari 4 orang perempuan yang sangat cantik, bercahaya, tinggi putih, membuat Firman terkesima. Mari masuk. Kami telah lama menunggu kedatanganmu. 2 orang berjalan di depan Firman, dan 2 orang lagi menggandeng tangan Firman. Sebelum melanjutkan perjalanan, mampir dulu ke rumah. Kanda belum makan dan pasti sangat lelah. Hanya anggukan kepala, kini Firman seakan terkesima menuruti semua ucapan perempuan itu. Ini rumah kami berempat, Kata salah satu perempuan saat tiba di depan sebuah rumah. Rumah yang sangat megah, mewah bak istana. Dan di tempat sekarang tidak seperti tempat sebelumnya. Kini Firman berada di suatu perumahan yang sangat elit. Rumah-rumah bak istana berjejer di mana-mana. Dan kebanyakan penduduknya itu perempuan semua. Setelah masuk ke dalam rumah, Firman dijamu oleh keempat perempuan tersebut. Bahkan makan dan minumnya pun disuapin, membuat Firman terlena dan lupa akan maksud dan tujuannya. Di hari itu Firman menginap di sana dan di keesokan paginya saat terbangun dan keluar dari salah satu kamar di rumah tersebut, betapa kagetnya Firman. Karena setelah membuka pintu kamar, keempat perempuan tersebut sudah menunggu. Kanda, mau mandi apa mau makan dulu? Saya mau mandi dulu. Ya udah, ini handuknya. Ayo, saya antar ke kamar mandinya. Dan setelah mandi, dia bersiap untuk makan. Semuanya dilayani dengan baik. Di sana, Firman bak seorang raja. Kanda, maukah engkau jadi imam kami berempat? Maksudnya? Iya, menjadi suami kita berempat. Jawaban tersebut membuat Firman terdiam seketika. Tapi menikah itu harus melaksanakan rukun nikah atau akad nikah. Iya, kita adakan akad nikah. Karena orang tua kita juga masih ada. Beneran? Iya, beneran. Kita laksanakan acara pernikahan dengan pesta yang mewah, meriah, dihadiri oleh semua penduduk di sini. Kita tidak beda keyakinan, kan? Keyakinan kita sama, agama Islam. Buktinya sebelum tanda masuk, syarat masuknya harus mengucapkan salam. Saya ngikutin saja kalau itu memang maunya kalian untuk menjadikan saya sebagai suami. Kalau begitu, kita akan nikah minggu depan. Kita siapkan semuanya dari sekarang. Dan hari berganti hari, seisi rumah sibuk mempersiapkan acara pernikahan. Hingga di hari kelima, waktu menunjukkan jam 11:30 siang. Suara beduk yang ditabuh menandakan sebentar lagi memasuki waktu sholat duhur. Hari apa sekarang? Hari Jumat, Kanda. Cepat Kanda mandi. Saya siapkan bajunya. Ucap salah satu perempuan itu. Firman langsung bergegas mandi, dan setelah mandi, sarung, peci, dan baju koko
telah disiapkan oleh salah satu calon istrinya. Setelah berganti baju, Firman bergegas berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan betapa bahagianya Firman, pergi ke masjid pun diantar oleh keempat calon istrinya hingga sampai ke depan masjid. Sedikit penjelasan, di sana juga ada penduduk laki-lakinya. Masuklah Firman ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, meninggalkan keempat calon istrinya di luar masjid. Masjid yang sangat megah dan mewah. Baru kali itu dia sholat di masjid yang bangunannya begitu istimewa. Singkat cerita, sholat Jumat pun dilaksanakan, dan setelah selesai, Firman dipanggil oleh imam masjid saat ia mau pulang kembali ke rumah. Keempat calon istrinya telah menunggu di luar halaman masjid. Hanya lambaian tangan yang ia berikan. Nak, sini dulu. Jangan dulu kembali, ucap imam masjid itu. Dan saat Firman menengok ke dalam masjid, Firman sangat kaget. Karena yang memanggilnya adalah pria paruh baya yang menjadi makmumnya saat sholat di kampung adiknya. Firman pun segera menghampirinya dan mencium tangannya. Kiai, masih ingat saya? Kamu yang telah lupa akan tujuanmu. Jawaban Kiai itu membuat Firman langsung tersadar akan tujuannya, lalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Iya Pak Yai. Sekarang kamu tinggal pilih jalan keluarnya. Mau melewati pintu yang itu yang telah ditunggu keempat orang perempuan yang ingin menjadikanmu suami mereka, atau pintu yang satunya lagi yang masih tertutup. Saya akan keluar melewati pintu yang tertutup karena tujuan awal saya adalah menunaikan ibadah haji. Oh, berarti akan meninggalkan mereka berempat. Jika saya ditakdirkan untuk menikahi keempatnya, saya akan terima. Tapi jika itu hanya godaan semata untuk menghalangi tujuan saya menunaikan ibadah haji, maka di detik ini juga saya akan pergi. Iya, saya akan menunggu kedatanganmu kembali setelah menunaikan ibadah haji di sini. Mereka berempat juga pasti akan ikhlas menunggu karena mereka adalah anak-anakku. Tolong doakan saya, Kiai. Saya pamit pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saat pintu masjid terbuka, dia langsung melangkahkan kaki, lalu langsung bersujud. Karena saat pintu itu terbuka, dia berada di pintu masuk Ka'bah. Terlihat ribuan orang tengah mengelilingi Ka'bah. Ya Allah, Engkau maha segalanya. Tidak ada yang mustahil jika Engkau telah berkehendak. Kini saya bisa menunaikan ibadah haji, meski dengan jalan yang berbeda. Terima kasih banyak ya Allah. Firman menangis. Tangisannya pecah sambil bersujud syukur kepada Allah di depan Ka'bah. Dan singkat cerita, Firman pun langsung melaksanakan semua rukun haji. Dan di saat itu pula, Firman bertemu dengan tetangga kampungnya yang kala itu tengah melaksanakan ibadah haji, namun melalui proses Departemen Agama. Begitu ceritanya, Firman bisa pergi ke Tanah Suci. Terus bagaimana Bapak Haji Firman bisa kembali? Apakah Pak Haji jadi menikah dengan mereka berempat? Kini pembicaraan telah kembali bersama tetangga kampungnya Firman. Mohon maaf, saya tidak bisa menceritakannya. Tapi yang jelas, kini saya telah kembali ke rumah. Dan saya tidak berbohong kalau saya menunaikan ibadah haji. Kini para warga percaya kalau Firman sudah menunaikan ibadah haji dengan kesaksian tetangganya sendiri. Saya mengerti. Terima kasih telah datang. Mari saya antar pulang.
Tidak usah, saya pulang sendiri saja. Setelah berpamitan, saya pun keluar rumah tersebut dan saat berada di luar rumah, kini saya berada di atas bukit. Cahaya sang surya menyinari dunia terlihat indah saat berada di puncak bukit. Saya pun bergegas melaksanakan sholat subuh. Wudhunya menggunakan air botol yang dibawa dalam tas dan untuk alasnya menggunakan jaket. Setelah selesai sholat dan puas menikmati pemandangan, saya memutuskan untuk turun. Meskipun tidak tahu akan jalurnya, tapi jalan setapak yang berbeda di puncak bukit membimbing saya untuk turun. Alhamdulillahnya tidak nyasar. Pohon pinus sebagai tanda pula menghilang. Begitupun pondok pesantren, masjid, dan rumah kiai juga ikut menghilang. Saya pun kembali lagi ke warung tempat saya menitipkan motor. Permisi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak. Orang yang kemarin telah kembali, Pak. Ujar pemilik warung sambil berteriak memanggil bapaknya. Sudah kubilang, tidak usah bimbang. Dia pasti kembali. Lamanya pergi hanyalah sebuah proses perjalanannya. Emangnya kenapa, kek? Itu, kemarin anak saya itu terus ngoceh untuk meminta bantuan para warga untuk mencari kamu ke bukit tersebut, tapi saya larang. Mau dicari, kek? Maksudnya? Kamu sudah 7 hari pergi ke sana. Dan saya pun teringat akan handphone, lalu melihat tanggal dan hari. Benar saja, saya telah melakukan perjalanan selama 7 hari. Namun, yang saya rasakan saat perjalanan hanyalah beberapa jam saja. Saya pamit pulang ya. Ini ada sedikit uang. Terima kasih karena telah menitipkan motor saya di sini. Tidak usah, tidak usah. Kita ikhlas kok. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.